Terimalah salam Buddhis dari saya, nama saya Edi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Veresya Priscilla Yuyu dengan NIM 230904018 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas video agama Buddha dengan tema moralitas. Moralitas dan sila adalah kunci terwujudnya hidup damai dan bahagia di masyarakat. Tanpa adanya moralitas dan sila, kedamaian dan kebahagiaan hidup akan sangat sulit terwujud. Moralitas dan etika di dalam agama Buddha dikenal sebagai sila. Sila merupakan dasar utama dalam pelaksanaan ajaran agama Buddha, yang mencakup semua perilaku dan sifat-sifat baik yang termasuk dalam ajaran moral dan etika dalam agama Buddha. Sila bukan peraturan larangan, tetapi suatu ajaran moral yang mengajarkan umat Buddha agar bertanggung jawab penuh pada setiap perilakunya baik melalui pikiran, ucapan, dan jasmani. Bagi seorang umat Buddha, khususnya perumah tangga, dasar pelaksanaan moralitas yang diwajibkan untuk dilatih adalah 5 pelatihan sila yang terdapat dalam Pancasila Buddhis. Yang pertama, Panatipata Weramani Sikha Padang Samadhyami, yang berarti aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Suatu pembunuhan telah terjadi bila terdapat 5 faktor, yaitu ada makhluk hidup, mengetahui bahwa makhluk itu masih hidup, berniat untuk membunuh, melakukan usaha untuk membunuh, dan yang terakhir makhluk itu mati melalui usaha tersebut. Yang kedua ada Adinadana Weramani Sikha Padang Samadhyami, yang berarti aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Suatu pencurian telah terjadi bila terdapat 5 faktor, yaitu suatu barang milik orang lain, mengetahui bahwa barang itu ada pemiliknya, berniat untuk mencurinya, melakukan usaha untuk mengambilnya, berhasil mengambil melalui usaha tersebut. Yang ketiga, Kamesu Misasara Weramani Sikha Padang Samadhyami, yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Perbuatan asusila terjadi apabila mempunyai niat untuk menyetubuhi orang tersebut, melakukan usaha untuk menyetubuhinya, berhasil menyetubuhinya. Yang keempat ada Musawada Weramani Sikha Padang Samadhyami, yang berarti aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Musawada telah terjadi apabila terjadi 4 faktor, yaitu sesuatu atau hal yang tidak benar, mempunyai niat untuk menyesatkan, berusaha untuk menyesatkan orang lain jadi tersesat. Yang kelima ada Surameraya Majapamadatana Weramani Sikha Padang Samadhyami, yang berarti aku bertekad melatih diri menghindari minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Surameraya telah terjadi apabila terjadi beberapa faktor, yaitu ada niat untuk meminum atau menggunakannya, timbul gejala-gejala mabuk. Sila juga terdapat di dalam jalan mulia berunsur 8. Jalan ini merupakan jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha agar semua makhluk dapat mengakhiri penderitaan atau duka. Jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atagika Magga dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pana atau kebijaksanaan yang terdiri dari pikiran benar dan pengertian benar. Pikiran benar adalah pikiran yang bebas dari nafsu, kemauan buruk, kekejaman, dan semacamnya. Mengembangkan pikiran benar berarti penuh dengan kesadaran, terbebas dari bentuk pikiran yang dipenuhi dengan kebencian, ketamakan, dan kebodohan. Pengertian benar adalah seseorang yang memiliki pandangan benar. Ia akan selalu memandang segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan pengertian anicca atau tidak kekal, dukkha atau penderitaan, dan anatta tanpa inti atau tanpa aku. Yang kedua ada sila atau moralitas, yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Ucapan benar adalah ucapan yang tidak berbohong, memfitnah, dan tidak berkata kasar. Perbuatan benar adalah perbuatan yang menghindari diri dari pembunuhan, menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan bahaya bagi makhluk lain, tidak melakukan hubungan kelamin yang tidak sah, dan tidak bermabuk-mabukan. Mata pencaharian benar dalam ajaran Buddha mengacu pada cara hidup yang jujur dan bertanggung jawab, khususnya dalam hal mencari nafkah. Hal ini mencakup menghindari mata pencaharian yang dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi makhluk lain. Beberapa contoh mata pencaharian yang dihindari yaitu perdagangan senjata, perdagangan manusia, penganiayaan makhluk hidup, minuman keras, dan racun. Prinsip ini menekankan pentingnya mencari nafkah dengan cara yang tidak merugikan orang lain dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moralitas.
Mata pencarian benar merupakan bagian dari kelompok sila dalam jalan mulia berunsur 8. Dengan menjalankan mata pencarian benar, kita berusaha untuk hidup dengan integritas moral dan bertanggung jawab dalam mencari nafkah, sehingga tidak hanya mencapai keberhasilan materi, tetapi juga memperoleh kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Yang ketiga ada samadhi atau meditasi, yang terdiri dari usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Usaha benar mengacu pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah timbulnya pikiran-pikiran jahat dan tidak benar yang belum timbul, membuang pikiran-pikiran jahat yang telah timbul, menghasilkan dan mengembangkan pikiran-pikiran baik yang belum timbul, serta meningkatkan dan mempertahankan pikiran-pikiran baik yang telah ada. Perhatian benar terdiri dari latihan-latihan vipassana bhawana, yaitu meditasi untuk memperoleh pandangan terang, melatih diri agar benar-benar sadar, penuh perhatian, dan waspada terhadap seluruh kegiatan di dalam dirinya. Konsentrasi benar berarti pemusatan pikiran pada satu objek sehingga batin mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan melakukan meditasi dengan baik dan benar, maka ia akan dapat memperoleh ketenangan batin dan memperoleh pandangan terang. Untuk mencapai suatu kebahagiaan dan kedamaian di masyarakat, diperlukan seorang pemimpin yang memiliki moralitas dan sifat atau etika yang baik. Buddha mengatakan ada 10 karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin yang baik yang terdapat dalam Dasaraja Dhamma, yaitu yang pertama, dana atau kedermawanan. Seorang pemimpin yang baik harusnya tidak terlalu terikat dengan kekayaan yang dimiliki. Seorang pemimpin bisa memberikan pertolongan berupa barang atau uang maupun tenaga, bahkan siap untuk mengorbankan hartanya demi kepentingan rakyatnya. Yang kedua, sila atau kemoralan. Seorang pemimpin harus memiliki sikap baik dengan memiliki pikiran, ucapan, perbuatan, dan bisa berperilaku dengan moralitas yang baik. Yang ketiga ada paricaga atau pengorbanan. Menjadi seorang pemimpin harus siap berkorban, seperti mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak. Yang keempat, ajawa atau ketulusan hati. Pemimpin harus memiliki sikap jujur, ketulusan pikiran, dan kebersihan tujuan yang dilakukan serta cita-cita baik dalam kepemimpinan yang dijalaninya. Yang kelima, madawa atau ramatama dan sopan santun. Pemimpin harus memiliki sikap ramah tamah, simpati, dan menjaga sopan santun melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang keenam, tapa atau kesederhanaan. Menjadi pemimpin harus bisa membiasakan diri dalam hidup dalam kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan dalam kebutuhan hidup. Yang ketujuh, akoda atau tidak memiliki niat yang jahat. Memiliki sifat pemaaf dan bersahabat, menjauhi niat jahat, permusuhan, dan kebencian, itulah pemimpin yang baik. Yang kedelapan ada awihimsa atau tanpa kekerasan. Dengan tidak menyakiti hati orang lain, memelihara sikap yang penuh kekeluargaan, senang dengan perdamaian, dan menjauhi segala sikap kekerasan. Yang kesembilan ada khanti atau kesabaran. Menjadi pemimpin yang baik, memiliki kesabaran pada saat mengalami sebuah kesulitan. Memiliki kesabaran dalam menghadapi hinaan dan juga celaan, sehingga dapat menimbulkan kebijaksanaan pada saat menentukan keputusan. Yang ke-10, awirodana atau tidak menimbulkan pertentangan. Tidak menentang dengan menghormati pendapat orang yang dipimpinnya agar dapat memperoleh kemajuan sesuai tujuan dan cita-cita kepemimpinan yang dia jalani. Dia harus bisa hidup bersatu dengan anggotanya. Kesimpulannya adalah, moralitas dapat didefinisikan sebagai sistem nilai dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam hal baik dan buruk, benar atau salah. Seorang sarjana memiliki tanggung jawab untuk mencari mata pencarian yang benar dengan mempertimbangkan nilai-nilai moralitas dan etika yang baik dalam hal mencari pekerjaan. Tidak hanya itu, seorang sarjana juga hendaknya memiliki pikiran, ucapan, perbuatan, dan berperilaku sesuai dengan moralitas yang baik seperti yang diajarkan Buddha di dalam Dasaraja Dhamma atau 10 sifat pemimpin yang baik. Demikian tugas video agama dari saya. Sebagai penutup, Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya.